Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Ini ada menarik banget ini, khusus Anda yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang MB ya. Ini ada menarik karena di sini dia sampaikan gara-gara di Shopee dia itu malah ikut meminjam di Kredivo dan Aku Laku. Jadi seperti ada oknum yang sengaja bermain dalam hal ini sehingga memancing debetur atau mendesak debeturnya untuk melakukan peminjaman di Kredivo dan Aku Laku tanpa disadari oleh si debetur dengan berbagai macam gimmick yang mereka lakukan, dengan berbagai macam versi yang mereka sampaikan, sehingga ini tidak memunculkan kecurigaan sama sekali gitu loh. Kapan kecurigaan ini mulai muncul? Kecurigaan itu mulai muncul setelah debeturnya sadar ternyata dia sudah ditipu. Mana tahu teman-teman semuanya juga mengalami hal yang sama, dan saya pengen membahas ini, dan sekalian juga saya pengen ini bisa ditembuskan kepada otoritas jasa keuangan, dan juga ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kedepannya Anda tergiur dengan hal-hal seperti ini, oke? Saya bacakan dulu, ada satu DM yang masuk. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya saya tahu Bapak dari YouTube, lalu saya follow IG Bapak ini. Hari ini saya terkena tipu yang mengatasnamakan Shopee, katanya akun Shopee saya ada yang ngeretas. Dari situ saya panik, kirain saya itu benar dari pihak Shopee, ternyatanya bukan. Saya harus ikutin arahan dia semua, saya turutin. Saya sendiri seperti dihipnotis, iya-iyain aja omongannya pas di telepon. Oke, kita tutup, kita titik dulu sampai di sini, oke. Dia menyampaikan ada orang yang mengatasnamakan Shopee, menyampaikan bahwa akun dia kena retas. Oke, ada orang, ya kan? Pasti kalau ini dilaporkan kepada pihak Shopee, Shopee-nya mengaku ya itu real dari penipuan. Oke, kita paham itu adalah real dari penipuan. Pertanyaan saya, dari mana si penipu ini mendapatkan atau mengetahui data yang bersangkutan? Ya, bahwa yang bersangkutan ada mempunyai akun Shopee atau mempunyai pinjaman, mempunyai limit di Shopee tadi. Itu pertanyaan saya gitu loh. Pasti pihak Shopee nanti akan kalau Anda laporkan ke pihak Shopee, pasti mereka akan membatasi akun Anda, memblokir akun Anda ataupun apa gitu loh. Cuman itu terlepas dari hal itu, pertanyaan saya ya cuman itu. Dari mana si penipu ini mengetahui bahwa calon korban mereka ini atau korban mereka ini mempunyai akun di Shopee? Ya, jadi ini saya mencurigai, asumsi saya itu permainan oknum yang ada di dalam ini yang harus ditindak tegas oleh pihak Shopee gitu loh. Karena kasus demi kasus yang seperti ini selalu bermunculan, baik itu di Shopee, akun Kredivo, akun Aku Laku, selalu saja. Makanya pertanyaan saya adalah dari mana mereka mendapatkan data ini sehingga dia mengetahui persis bahwa calon korban mereka ini atau korban mereka ini mempunyai akun di aplikasi itu. Ya nggak? Benar nggak sih buat teman-teman semuanya? Karena disampaikan di sini. Hari ini saya terkena tipu yang mengatasnamakan Shopee, katanya akun Shopee saya ada yang retas, akun Shopee ada yang retas. Dari mana dia tahu? Kalau hanya sebatas asumsi kalau iya korbannya mempunyai akun Shopee, kalau tidak. Ya kan? Ini bertepatan korbannya mempunyai akun Shopee. Apakah itu hanya sebatas dugaan-dugaan saja dan kebetulan? Nggak mungkin. Kalau dibilangin itu secara kebetulan nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Nah, itulah yang pertanyaannya, mudah-mudahan bisa diluruskan, dan otoritas jasa keuangan inilah PR Anda sebenarnya. Ya kan? Kenapa akun-akun ini bisa mengetahui masyarakat yang mempunyai pinjaman, mempunyai akun, mempunyai limit di salah satu digitalisasi hari ini gitu loh ya. Habis itu, dan saya disuruh mendownload Kredivo, saya turutin, saya login pakai KTP dan mengajukan pinjaman. Alasan dia untuk memverifikasi aja, nanti juga tidak akan masuk tagihan. Uang sudah masuk ke rekening, dia suruh transfer ke Shopee palsu kayaknya, dan saya turutin. Kemudian ada sisa, dia suruh isi pulsa ke nomor saya, dan saya isi, katanya bonus ngasih. Oke, berarti memang real itu dihipnotis gitu ya, dihipnotis melalui
telepon, bisa jadi juga karena kecemasan tadi, karena ketidaktahuan tadi, dan bisa juga karena kepintaran dari si penipu ini dalam berbicara sehingga itu bisa meyakinkan korban dia gitu ya. Dan ini perlu diusut juga, dan saya mengarahkan kalau bisa ini diarahkan kepada pihak kepolisian, tembuskan kepada pihak Shopee, laporkan kepada pihak OJK. Kasus-kasus yang seperti ini bukan kasus baru lagi gitu loh. Makanya saya berikan pertanyaan yang jelas dari tadi itu, dari mana si penipu ini mengetahui korban dia mempunyai akun tersebut gitu loh ya. Ini ada kecurigaan sama oknum-oknum yang ada di dalam. Ini yang harus dibenahi oleh pihak Shopee, kalau enggak ini akan merugikan masyarakat banyak gitu loh. Habis itu saya isi katanya itu bonus ngasih. Setelah itu cair beres. Saya disuruh hapus aplikasi Kredivo ini dan saya turuti. Dan mungkin ini pasti masuk ketagihan, sudah itu masuk lagi Aku Laku dan Shopee. Masuklah ketagihan saya, nominalnya gede. Saya harus bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ya, walaupun secara data ya, secara faktanya itu dana memang Anda yang meminjam, memakai KTP Anda, memakai data Anda semuanya dan ke rekening Anda. Itu secara data dan faktanya. Tapi fakta lain itu juga berbeda. Setelah dana cair, dana itu malah Anda kirimkan kepada si penipu tadi. Ya, ini mengarahnya ke pidana. Makanya bikin laporan, walaupun nanti pihak-pihak seperti Shopee, seperti Kredivo atau Aku Laku, mereka tidak akan mau tahu karena mereka membaca data yang mengajukan adalah data Anda dan Andalah yang memverifikasi dan nomor rekening Anda. Tapi di sisi lain, Anda kan masuk ke dalam ranah penipuan, itu di luar dari kewenangan mereka. Harap saya laporkan ke pihak berwajib dulu. Ya kan, setelah laporkan ke pihak berwajib, laporkan juga ke aplikasi masing-masing. Habis itu tembuskan kepada otoritas jasa keuangan ya. Mohon bantuannya untuk menanggapi masalah ini Pak. Oke. Untuk di pihak Aku Laku, Shopee dan Kredivonya, laporan nggak Pak? Ya laporkan. Laporkan semuanya gitu loh. Bahwa jelaskan kronologisnya seperti Anda menceritakan kepada saya. Anda jelaskan bagaimana awal mulanya hal ini terjadi. Anda jelaskan sama mereka. Mereka mau percaya atau tidak itu urusan mereka. Nanti Anda iringi juga membuat laporan ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian akan memberikan surat tanda laporan. Dan berdasarkan inilah nanti Anda sampaikan kepada pihak aplikasi masing-masing. Walaupun ini tidak menjamin hutang Anda selesai ya. Tapi paling tidak Anda sudah menjelaskan fakta yang terjadi. Oke? Dan apakah saya harus membayarnya? Apa tidak harus? Kalau soal bayar atau tidak itu kembali ke kemampuan Anda. Mengingat tadi Anda juga posisinya sebagai korban, walaupun di awal Anda adalah pelakunya, ya kan? Anda yang memverifikasi, Anda yang mengkonfirmasi dengan data Anda, tapi di sisi lainnya kan Anda juga masuk ke dalam dunia penipuan atau menjadi korban penipuan dan itu mengarahnya ke pidana. Dan inilah yang harus diwaspadai oleh teman-teman semuanya karena kasus-kasus yang seperti ini bukan kasus hal yang baru dan ini sudah sering banget mereka mengatasnamakan dari aplikasi-aplikasi besar gitu loh. Makanya itulah pertanyaan saya yang sampai detik ini belum terjawab. Kenapa si penipu itu bisa tahu calon korban dia ini mempunyai akun Shopee misalnya gitu kan. Sehingga itulah yang membuat kepercayaan orang-orang memuncak sampai 100% dan dia tanpa menaruh curiga sama sekali. Orang-orang akan curiga setelah dia sadar ada satu tagihan yang mana tagihan ini dia tidak merasa lagi. Padahal dia saat itu yang mengajukan pinjaman. Tapi karena dia beranggapan ini untuk penyelesaian dari akun Shopee yang katanya mau diretas tadi, ya sudah dia tidak menimbulkan kecurigaan. Kalau sudah seperti ini, apa dampaknya? Yang dirugikan adalah masyarakat. Inilah PR besar dari otoritas jasa keuangan dan PR besar juga bagi aplikasi-aplikasi besar tadi seperti Shopee, Aku Laku dan Kredivo. Kasus-kasus seperti ini bukan kasus yang baru tapi sudah sering banget. Dan untuk teman-teman juga itu harus lebih waspada. Ya, kalau Anda bertanya selalu, Bang, apakah data kita aman, Bang? Kalau kita sudah meminjam di pinjol. Kalau Anda sudah meminjam di pinjol, itu data Anda sudah nggak aman lagi. Ya, karena gini, nyaris data ini entah di mana, walaupun sudah ada undang-undang PDP perlindungan data pribadi hari ini, itu saya masih kurang percaya dengan pinjol-pinjol yang beredar hari ini gitu loh. Karena ketika kita mengajukan di satu pinjol legal aja, dana cair atau tidak cair, tetap aja pinjol-pinjol ilegal mengiringi dengan promosinya ke
sarana pribadi kita juga gitu loh. Menandakan ada keterbukaan data kita atau ada satu penampungan data kita di satu tempat yang mudah diakses oleh pihak-pihak lain. Dan begitu juga dengan satu kasus yang hari ini terjadi gitu loh. Dan mereka juga bisa mengetahui dan bisa tahu persis Anda minjam di sini, Anda minjam di sini, Anda minjam di sini. Seakan-akan ini ada oknum yang dari dalam atau oknum internal mereka yang sengaja bermain. Ya. Ini yang harus dicari tahu oleh pihak Akulaku, Kredivo, dan Shopee. Kalau enggak, ini akan merugikan dengan fatal juga gitu ya. Karena mereka akan dirugikan dan masyarakat ya otomatis akan ogah bayar. Dan Anda juga sebagai masyarakat itu harus teliti lagi, harus hati-hati lagi. Kalau dibilangin akun Anda diretas, jangan mudah-mudah percaya juga. Kalau dia bilangin double penagihan, double pengiriman, jangan Anda percaya juga. Dicek dulu, kan sering kalau dulu kan paling banyak double pengiriman. Begitu kita sudah mengajukan pinjaman, dana cair. Ya misalnya Anda meminjam di salah satu pinjol legal, contoh Kredivo misalnya. Dana cair telah dikirim oleh Kredivo. 1 jam atau 2 jam ke depan atau esok harinya pasti akan ada telepon dengan dalih ada double pengiriman. Ya, kalau Anda tidak membalikkan dana itu, nanti Anda akan kena double penagihan. Ya kan? Kalau sudah halnya seperti itu sudah dilakukan oleh oknum, ya kan? Oknum yang bermain dari dalam. Karena kenapa dia bisa tahu kita baru cair dari Kredivo misalnya gitu? Kenapa dia bisa tahu kalau kita baru cair dari Akulaku dan Shopee gitu ya kan? Dari mana dia mengantongi data tersebut? Ya, inilah kita berharap dari OJK jangan ada lagi masyarakat yang dikorbankan dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, benar kasus penipuan ini akan sulit banget untuk dibasmi, tapi paling tidak dari aplikasi-aplikasi tertentu itu harus mempunyai pengamanan-pengamanan khusus, dan dari masyarakat pun juga harus lebih teliti lagi. Ya, kalau aplikasi apa, dia hanya membaca data Anda kan, data Anda verifikasi sesuai semuanya, formulirnya lengkap, persyaratannya terpenuhi, ya dia akan mencairkan gitu loh. Ya kan, yang dirugikan diri Anda nanti. Begitu dana cair, mereka akan meminta tanpa mereka pedulikan, yang jelas Anda melakukan pembayaran gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan untuk yang menjadi korbannya, segera bikin laporan ke pihak kepolisian. Setelah Anda membuat laporan ke pihak kepolisian, tembuskan ke aplikasi masing-masing sampai tembuskan ke OJK. Dan jangan lupa juga kasih tahu saya di Instagram @medibroni, ada di pojok bawah. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Intinya tidak ada yang Anda takuti. Tetap waspada buat kedepannya. Karena ini dunia pinjaman online. Kalau data Anda sudah masuk ke dalam pinjaman online, itu tidak ada yang aman lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.